atas kebaikan dan anugerah Tuhan. Kesempatan ini kita bisa kembali bersekutu bersama-sama. Ini tentunya karena kasih Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita sudah menaikkan berapa pujian kepada Tuhan. Saatnya sebelum kita menikmati kejaman kudus, kita akan terima terlebih dahulu kebenaran firman Tuhan, supaya firman Tuhan bisa memberkati, meneguhkan kita, menuntun kita, memperbarui hidup kita. Amin, saudaraku. Saudara pilih yang mana? Pilih diberkati, pilih dibentuk, pilih di apa? Nama semuanya. Haleluya, puji Tuhan. Ya, berarti siap semuanya ya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan buka kitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1. Kita akan baca ayat 29. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Kita akan baca bersama-sama. Sudah siap? Ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 kita baca bersama-sama. Langsung ke ayatnya 2, 3. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia." Amin. Tuhan memberkati. Ini Bapak Ibu Saudara, yang mengatakan ini, atau yang menerangkan ini, atau yang mengungkapkan ini Bapak Ibu Saudara, ini adalah Yohanes Pembaptis, di mana bahwa dia menerangkan mengenai pribadi Yesus. Memang Yohanes Pembaptis mendapatkan tugas tentunya untuk mendahului Tuhan, untuk menyampaikan sesuatu yang akan terjadi atau yang akan dikerjakan oleh Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus Bapak Saudara. Karena itu di sini ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka pada waktu itu, Yohanes ini bersama dengan orang-orang Yahudi dan juga para imam, Nah, kemudian disitulah dia menjelaskan kepada orang banyak ini mengenai kehadiran Tuhan, bahwa di situ Tuhan disebut sebagai Anak Domba Allah. Amin, saudaraku. Anak Domba Allah, di mana yang tugasnya dia adalah sebagai apa? Menghapus dosa dunia, menghapus dosa dunia. Nah, ini ada 2 poin, di mana yang pertama adalah Anak Domba Allah, yang kedua adalah menghapus dosa dunia. Oleh karena itu saya berikan sebuah judul mengenai firman Tuhan saat petang hari ini Bapak Saudara, yaitu Anak Domba Allah yang menghapus dosa manusia. Sebab dunia yang disebut di sini adalah manusianya. Amin, saudaraku. Sebagaimana yang diungkapkan Yesus di dalam Yohanes 3 ayat 16, bukan Yesus yang mengatakan, tetapi itu juga siapa? Berkaitan dengan Yohanes, bahwa kasih Tuhan di situ bahwa Tuhan itu mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak malah binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, Yesus di sini digambarkan sebagai Anak Domba Allah. Ini yang terlebih dahulu kita akan pelajari, Yesus sebagai Anak Domba Allah, dalam perjanjian lama Bapak Saudara, di mana bahwa ketika seorang sudah jatuh dalam dosa, di situ dia harus melalui para imam, Bapak Saudara, itu harus diadakan yang namanya pengampunan, persembahan pengampunan atau korban pengampunan, Bapak Saudara,
Jadi mempersembahkan sesuatu, yaitu ya diantaranya anak domba, seperti itu sudah dikatakan Tuhan untuk dipersembahkan. Ya. Dan di samping itu Bapak Saudara juga ada di mana bahwa ketika bangsa Mesir itu akan kena tulah oleh Tuhan, Bapak Saudara, di mana bangsa Israel diperintahkan juga untuk menyembelih anak domba, lalu kemudian darahnya ditaruh atau dioleskan, Bapak Saudara, di tiang-tiang pintu, ya, seperti itu. Jadi ketika nanti tulah itu melewati dan ketika melihat di situ ada darahnya, yaitu orang Israel, ya, rumahnya yang ada tanda darahnya tidak kena tulah, ya. Tetapi yang tidak ada darahnya, ya, semuanya akan mengalami kematian pada waktu itu. Dan itu memang betul-betul terjadi, sangat mengerikan. Banyak orang atau anak-anak sulung yang mati pada waktu itu, ya. Tetapi umat Tuhan, umat Israel pada waktu itu, yang rumahnya ada tanda darahnya, ya, tidak ada yang mati satu. Ya, itu memang anugerah Tuhan. Ya, kemurahan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada umat Israel, saudara. Nah, anak domba Allah, kita melihat anak domba Allah yang dipersembahkan itu adalah tidak cacat celah. Biasanya umur 1 tahun, yaitu umur yang istilahnya seger-segernya, saudara, dalam Tuhan, ya. Jadi umur 1 tahun itu yang tentu dipilih yang fresh, yang sehat, tidak ada cacat celah sedikit pun, sudah kekasih Tuhan. Yang terbaik itu yang dipersembahkan untuk penghapus dosa, ya. Itu anak domba. Dan itulah gambaran Tuhan kita. Yesus Kristus juga tidak ada cacat celah sedikit pun. Amin, saudaraku. Tidak ada cacat celah sedikit, ya. Dia datang ke dunia ini, dia hadir sebagai manusia, namun dia tidak kompromi dengan dosa, ya. Hanya ketika dia sudah berada di kayu salib, dia menanggung dosa seluruh manusia. Makanya disitulah peran dia, tugas dia, yaitu untuk bisa menghapus dosa manusia, ya. Jadi ini memang berkaitan, saudara, ya, anak domba Allah ini dengan menghapus dosa manusia, ya. Jadi tugas Tuhan datang ke dunia ini, hadir di tengah-tengah kita ini, saudara. Ini adalah untuk menghapus dosa umat manusia, ya. Sekarang kita belajar mengenai menghapus dosa ini, saudara. Menghapus, kata menghapus, saudara, ya, itu melalui pengertian apa, saudara? Dulu waktu saya sekolah di SD, saudara, ya, ya, bapak ibu guru kalau mengajarkan itu kan memakai apa? Alat tulisnya itu apa? Zaman saya kapur, ya, kapur, jadi pakai bor hitam itu, ya. Jadi di situ setelah selesai menulis atau mau mengganti pelajaran yang baru, jadi tulisannya apa? Dihapus. Ya. Kalau zaman sekarang bukan kapur, tapi sudah pakai spidol, ya. Spidol yang bukan permanen. Kalau spidol permanen bisa dihapus, betul? Tidak bisa. Ya. Ketika dihapus, saya ingin tanya kepada Bapak saya, kira-kira masih ada sisa nggak di situ tulisannya? Atau gini, maksud saya, minimal bisa nggak dibaca tulisannya yang sudah dihapus itu? Tidak bisa. Ya. Kalau bornya jelek, memang ada kayak bekas-bekas gitu, ya. Ya, atau sekarang whiteboard, ya. Kalau dulu kan black hitam, ya. Kalau sekarang kan putih karena spidolnya hitam, ya. Kadang kalau whiteboardnya juga kurang bagus, membekas hitam dikit-dikit gitu, ya. Tetapi ketika sudah dihapus, itu sudah tidak bisa lagi dibaca. Artinya sudah habis total tanpa bekas. Itulah gambaran dosa kita.
Semenjak manusia jatuh di dalam dosa, dosa itu melekat di dalam setiap manusia. Bahkan bayi yang baru lahir pun itu sudah dosa. Orang dunia katakan bahwa bayi lahir itu adalah dikatakan masuk suci. Ajaran kita tidak. Sudah jatuh dalam dosa, sudah mewarisi dosa itu sudah. Dan tanpa kehadiran Tuhan, dosanya tetap ada. Makanya ini peran Yesus ini sangat besar sekali, bro. Ya, makanya kita beruntung menjadi orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, sudah percaya pada Tuhan. Ketika kita percaya pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Amin. Dihapuskan. Artinya dibersihkan oleh Tuhan. Artinya tidak bekas lagi, tidak melekat lagi di dalam diri kita yang namanya dosa. Karena pengorbanan Tuhan gak main-main, sudah katakan. Kalau zaman dulu, zaman PL, zaman perjanjian lama, darah anak domba saja bisa menghapuskan dosa. Tahu saya. Nah ini apalagi darahnya Yesus, darah yang betul-betul suci, kudus. Ya, mungkin kalau zaman dahulu domba, ya, ketika sudah dipilih sedemikian rupa besarnya, mungkin kelihatannya bagus, luarnya bagus, semuanya nggak ada cacat celah, bagus. Tetapi manusia kan nggak tahu isi dalam domba itu seperti apa. Entah itu penyakit, entah itu mungkin ada apanya sudah dengan Tuhan, ya. Jadi nggak tahu, ya. Itu saja bisa menyucikan, seperti itu, saudara. Nah ini apalagi pribadi Tuhan. Tuhan itu betul-betul murni, Tuhan betul-betul kudus, Tuhan betul-betul suci. Ini mampu menghapus dosa umat manusia. Nah oleh karena itu kita seharusnya sangat bangga sekali dengan Tuhan. Ini nggak bisa atau nggak mudah untuk kita bisa mendapatkan seperti ini. Sudah sangat jelas sekali bahwa konsekuensinya ketika manusia jatuh dalam dosa, karena Tuhan sudah memperingatkannya bahwa ketika engkau makan buah ini pasti engkau akan mati. Ya, itu memang benar. Mati dalam pengertian bukan fisiknya itu, tetapi adalah rohnya, di mana hubungan antara manusia dengan Tuhan itu betul-betul terputus. Dan ini sudah tidak ada harapan sama sekali. Kematian kekal itu sudah akan menanti setiap umat manusia. Nah, oleh karena itu kita sangat beruntung, kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa percaya kepada Tuhan, dan dosa kita dihapuskan oleh Tuhan. Amin, saudara. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, mari kita renungkan. Ketika kita sudah dibersihkan dari dosa, ya, langkah selanjutnya apa? Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan? Sekarang kita akan buka di dalam suratan Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dan 13. Sudah ketemu? Ya, kita akan baca kembali bersama-sama, saudara, ya, biar kita semuanya kompak dan menikmati berkat Tuhan ini. Roma 6 ayat 12 dan 13. Sudah siap baca? 2, 3. Sebab itu dalam dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang ada, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginanmu. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kezaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara,
kita renungkan ini. Ini perintah Tuhan. Ya, melalui Rasul Paulus yang diberikan kepada jemaat yang ada di rumah ini saja. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuh kita yang panah. Tubuh yang kita miliki ini, Bapak saudara, yang diberikan oleh Tuhan, ini adalah tubuh panah. Kenapa panah? Kenapa saudara? Kalau disebut tubuh kita adalah panah, ya panah itu tidak kekal. Maksudnya apa? Kenapa kok tubuh kita ini disebut panah? Bingung saudara. Tanya kenapa? Tubuh kita yang panah. Saya ingin tanya, tubuh kita diciptakan dari apa? Tanah. Ya betul. Nah, karena berasalnya dari tanah, pasti akan kembali kepada tanah. Satu saat pasti kembali kepada tanah. Kecuali ya orang-orang spesial yang memang diizinkan oleh Tuhan, yang nggak mengalami yang namanya kematian secara fisik, langsung naik ke surga. Sinten saja. Contohnya, Elia. Ada lagi Enoch. Sudah ya, Enoch. Ada lagi satu, Yesus. Ya. Yesus kan cuma dikubur beberapa hari, lalu kemudian dia naik ke surga setelah bangkit. Ya, karena dia memang berasal dari surga. Ya. Jadi tubuh kita ini, kembali ke tubuh kita ini adalah tubuh yang panah. Ini yang kadang-kala orang nggak ngerti bahwasanya tubuh yang panah ini diperlakukan sedemikian rupa sampai banyak orang yang mati-matian hanya untuk tubuh. Coba saya ingin tanya lagi, kerja keras siang malam pagi ya, sampai lupa makan kadang-kadang. Kerja keras untuk apa? Endingnya saudara, ujung-ujungnya maksud saya itu ke apa? Cari duit untuk jajan berarti untuk ya entah itu untuk jajan, untuk makan, atau untuk mungkin beli sesuatu itu kenapa? Ya mungkin barang-barang. Ya itu untuk makan, termasuk untuk ya sarana prasarana yang kita pakai, mungkin alat transportasi, motor untuk apa? Juga untuk tubuh, mobil untuk siapa? Ya juga tubuh. Kita bukan itu tubuh, atau rumah juga untuk tubuh, supaya nggak kepanasan, nggak kedinginan, nggak kehujanan. Ujung-ujungnya semuanya untuk tubuh. Ini kita harus renungkan. Dan tadi tubuh ini adalah disebut tubuh yang panah. Tapi kenapa banyak sekali orang yang nggak menyadari, yang seharusnya ini tidak diperlakukan sedemikian rupa atau yang diprioritaskan, tetapi malah justru yang panah ini diprioritaskan. Ini sebenarnya adalah kesalahan yang sangat fatal. Ya, kesalahan yang sangat fatal. Tubuh ini sebenarnya kita ini cuma numpang. Dulu sudah pernah saya jelaskan bahwa manusia yang sesungguhnya itu bukan tubuh. Manusia yang sesungguhnya itu adalah roh yang tidak kelihatan. Jadi roh ini numpang di dalam tubuh kita. Amin saudara. Roh inilah yang nantinya akan kembali kepada Tuhan. Ini yang seharusnya kita perhatikan dengan serius, ya, yang harus kita rawat sedemikian rupa, yang harus kita perlakukan secara istimewa, supaya nanti satu saat
tubuh yang mana yang kembali ke tanah, roh kita ini benar-benar sudah siap untuk kita bisa ketemu dengan Tuhan dalam kondisi yang siap. Amin, saudara. Nah, karena itu mari kita renungkan ini. Dosa dijelaskan di sini jangan berkuasa lagi. Saya sangat tertarik dengan kata kuasa ini. Kuasa berbicara mengenai otoritas. Ya. Ketika seseorang memiliki otoritas, itu dia berwenang, memerintah. Kemarin saya melihat Raja Pangeran Charles sampai saya dinobatkan, artinya dikukuhkan atau disahkan dia menjadi seorang raja yang ketiga di Inggris. Saya melihat prosesi upacaranya sedemikian megah, meriah, khidmat, dan luar biasa intinya sekali. Mulai dari busananya, penampilannya, cara jalannya, ya, kemudian yang mengiringinya, musiknya, semuanya megah. Dan ketika raja tersebut dikukuhkan, disahkan, berarti dia siap untuk memerintah. Dan ketika dia memerintah, tidak ada seorang pun Bapak saya yang bisa berani untuk menolaknya, karena dia adalah sebagai seorang raja. Dia mau merintahkan apapun, yaitu urusannya dia. Bawahnya itu hanya sekedar menurut, mengikuti saudara kata Tuhan, karena dia punya otoritas raja tersebut, ya, memiliki kuasa untuk memerintah. Nah, saudara, dosa itu digambarkan juga seperti raja yang memiliki otoritas, yang memiliki kuasa, yang memiliki wewenang untuk memerintahkan tubuh kita untuk melakukan dosa. Ini harus hati-hati. Makanya kita harus renungkan betul, Bapak Ibu Saudara, siapa yang bertata atas hidup kita, siapa yang berkuasa atas hidup kita, dosa atau Tuhan. Ini harus kita renungkan. Ini serius sudah menghadap Tuhan. Nah, oleh karena itu coba kita renungkan ini. Selanjutnya ayat 13, ayat 12 bagian B terlebih dahulu. Ya, saya lanjutkan. Dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang panas, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginan. Kenapa dosa tidak boleh berkuasa atas tubuh kita atau di dalam tubuh kita? Yang mana ini? Supaya kita tidak mudah untuk mengikuti kemauan dosa ini. Ya. Nah, oleh karena itu inilah yang harus kita lakukan. Kita jangan lagi menyerahkan anggota-anggota tubuh, mau saya. Apa saja anggota tubuh? Tangan, kaki, mata. Iya. Semua komplit. Komplit ya. Semua ada. Ya. Semua di sini lengkap, nggak ada yang cacat. Ya, tangan, kaki, mulut, telinga, ya, semuanya komplit. Itu adalah anggota-anggota tubuh. Nah, kita tidak boleh menyerahkan. Kata menyerahkan berarti kita memberikan secara total. Ini hati-hati. Nggak ada yang menyerahkan. Ini terus ini menyerahkan, saya letakkan sini. Saya nggak pegang lagi. Ini namanya serahkan. Ya. Tapi kalau menyerahkan ini saya gondeli, solidasi gondeli. Nah itu belum menyerahkan. Ini kita diingatkan, kita tidak boleh menyerahkan apa anggota tubuh kita ini kepada apa? Dosa.
Ingat dosa kita tadi sudah dihapus. Mosok wis dihapusnya sudah bersih, lah kok diserahne meneh, diurat-urat meneh, diorek-orek meneh. Saudara Tuhan, ini seperti kayak kita menjadi orang yang bodoh. Kita tidak boleh menyerahkan anggota tubuh kita untuk melakukan hal-hal yang dosa. Baik mulut kita, ini yang sering kali Bapak Saudara kalau nggak sadari mudah jatuh di dalam dosa. Di dalam mulut ada benda kecil yang namanya lidah. Saudara Yakobus sudah menjelaskan sedemikian rupa. Walaupun kecil tapi perannya seperti apa? Kemudi kapal yang besar itu, jadi dia mau melakukan apa gitu, saudara ya, itu semuanya jalan ya, gara-gara lidah. Bisa digambarkan seperti api yang membakar hutan yang sangat besar ya. Dengan lidah juga bisa memberkati orang lain, bisa menyelamatkan orang lain. Makanya harus hati-hati ketika kita menggunakan lidah. Ya. Juga ini komplit dengan mulutnya, ini sudah ada bibirnya. Ya. Ini sekarang ya, tolong yang masih ya terikat dengan ya, seringkali Bu Indah doa di pagi hari ini supaya anak-anak muda yang masih terikat dengan asap rokok itu yang seringkali saya dengar, itu didoakan setiap pagi. Kalau doa pagi di sini, ini harus punya kemauan ya untuk bisa melepaskan dirinya. Kalau nggak ada kerinduan, pertama harus ada kerinduan dulu. Ingat tubuh ini tubuh yang mana ya, ini nantinya akan kembali ke tanah ini ya. Kalau kita ikuti atau kita membawa diri kita mudah dalam dosa, kita akan rugi sendiri ya. Harus siap Bapak Saudara, harus siap. Saudara renungkan ini betul-betul ya, supaya kita benar-benar nantinya layak di hadapan Tuhan. Amin saudaraku. Betul-betul kita rugi sudah berbuat sedemikian lama, tapi ujung-ujungnya kita tidak diterima oleh Tuhan ya. Kita harus sungguh-sungguh mau belajar supaya kita tidak lagi menyerahkan anggota tubuh kita ini untuk hal-hal yang jahat ya, untuk dipakai sebagai senjata atau alat kejahatan ya. Hari ini kalau saudara membaca berita cukup mengerikan ya. Saya sering kali melihat berita-berita di televisi itu, saudara, gara-gara yang sangat-sangat sepele, saudara, itu mudah sekali untuk melakukan kejahatan ya, bunuh, membunuh, sudah sangat seperti kayak biasa saja, saudara ya. Kalau membunuh orang yang belum dikenal ya, ini sebenarnya dia juga tidak biasa ya. Tetapi ada lagi yang membunuh anak kandungnya sendiri ya, gara-gara sepele, saudara. Ini cukup mengerikan, saudara. Tangannya dipakai, dikotori untuk melakukan hal yang jahat. Nah, jadi kita tidak boleh ketika kita sudah dihapuskan dosa, kita jangan lagi mau diperintah oleh dosa. Amin. Kita jangan lagi mau dikendalikan oleh dosa ya. Kita jangan mau menyerahkan anggota tubuh kita ini kepada dosa. Tetapi di sini dijelaskan, tetapi serahkanlah dirimu kepada siapa? Tuhan, kepada Allah. Sebagai orang-orang yang dulu sudah mati dalam dosa artinya ya. Tetapi yang sekarang hidup yang diperbarui oleh Tuhan ya. Kita harus bisa menyerahkan anggota tubuh kita ini untuk sebagai senjata kebenaran
ini bertolak belakang. Ya, kita tidak boleh menyerahkan anggota tubuh kita ini untuk senjata kelaliman, ya, kepada dosa atau sebagai senjata kelaliman. Tetapi kita harus menyerahkan kembali. Kalau kita menyerahkan lagi, ya, kita nggak berdiri, kita nggak pegang, tapi betul-betul secara total kita serahkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau kita sudah serahkan kepada Tuhan, jalan apa maunya Tuhan, apa menjadi kehendaknya Tuhan, apa menjadi keinginannya Tuhan, kita tinggal nurut. Amin, saudaraku. Kita tinggal nurut. Oh Tuhan, mau apa Tuhan? Saya mau dipakai untuk apa Tuhan? Ini kita harus berdoa kepada Tuhan. Ya, inilah kesempatan kita sebenarnya yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, supaya kita tidak sia-siakan menyia-nyiakan anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kita. Kita bersyukur kita diperlengkapi dengan anggota-anggota tubuh kita ini sedemikian rupa. Saudaraku, janganlah kita salah gunakan untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang tidak benar, untuk hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita serahkan secara total kepada Tuhan. Ya. Tuhan sudah berupaya sedemikian rupa. Dia sudah rela mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa umat manusia, dosa saya dan saudara saya. Ya, ini jangan lagi kita kotori seluruh anggota-anggota tubuh kita. Amin, saudara. Ya, bahkan sampai ke hati kita ini juga jangan sampai dikotori. Ya, karena hati ini nggak kelihatan, tetapi sangat rentan sekali untuk juga bisa jatuh di dalam dosa. Ya. Ada sebuah cerita di sinetron, ya, ada kali saya juga nonton sinetron itu, saya ambil hikmatnya sebenarnya. Ini ada seorang ibu yang memiliki dendam yang sangat luar biasa. Ya, ada salah seorang pria di mana bahwa pada waktu itu kisahnya pria ini akan membunuh dia dan anaknya. Tetapi pada waktu itu dia halangi oleh suaminya. Jadi yang terbunuh bukan ibu dan anaknya, tetapi suaminya. Mulai dari situlah dia memiliki kebencian, kemarahan yang sangat besar terhadap si pembunuh tadi. Ya. Memiliki kebencian yang sangat luar biasa, dendam pokoknya. Satu kali ketemulah sang pembunuh ini dengan ibu ini. Sang pembunuh minta maaf, ingin memperbaharui kelakuannya sudah dengan sembilan rupa mereka sampai tunduk-tunduk merendahkan diri berlutut-lutut. Tetapi ibu ini nggak mau mengampuni, ya, nggak mau mengampuni. Nah, kemudian karena dia ibu ini juga sakitan juga. Setelah dicek ke dokter, ibu ini kena kanker hati, ya, kanker hati. Dan ketika saya renungkan, ini memang nyambung, ya. Ketika seorang menyimpan dendam, kebencian, hatinya sudah terluka, hatinya sudah tidak beres. Ini imbasnya juga ke hati secara fisik yang ada di dalam tubuh ini, bisa juga sakit. Jadi bukan cuma hati rohnya, jiwanya yang sakit, tetapi juga hati atau liver, secara fisik yang ada di dalam tubuh itu bisa sakit. Makanya harus hati-hati Bapak Saudara menghadap Tuhan. Ya, ini walaupun sinetron, tapi ini juga bisa menjadi pelajaran mengingatkan kepada saya, ya, supaya saya bisa menjaga hati, supaya tidak menyimpan kebencian terhadap siapapun. Ya. Oleh karena itu mari Bapak Saudara, kita juga harus jaga juga yang ada di dalam tubuh kita, hati kita ini. Amin, saudaraku, supaya tetap kudus, supaya tetap suci, supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jangan sampai menyimpan kebencian, dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Ini harus kita buang semua supaya kita benar-benar layak hadapan Tuhan.
karena kita memang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan, ya, di mana bahwa kita sudah mati, dahulu sudah mati, tetapi yang sekarang sudah hidup. Kita harus bisa benar-benar menyerah. Ini harus kita lakukan, menyerahkan anggota-anggota tubuh kita ini kepada Tuhan, ya, menjadi alat kebenaran. Kita harus melakukan ini setiap hari, setiap saat. Kita harus melakukan. Ya, kita minta untuk dipantau oleh Tuhan. Tuhan, tangan saya ini sudah saya buat untuk apa, Tuhan? Mulut saya ini hari ini sudah saya pakai untuk apa? Ini harus kita lakukan setiap hari. Ya, kita pakai untuk hal-hal yang jahat atau kita pakai untuk hal-hal yang benar. Ini kita harus introspeksi setiap hari, setiap saat. Kalau kita mau tahu kita mau mengikuti keinginan dosa tadi atau mengikuti keinginan Tuhan, kita harus renungkan setiap hari. Mari Bapak Saudara kata Tuhan, ya, supaya kita benar-benar bisa dipakai oleh Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan. Kita renungkan di mana bahwa Tuhan itu sudah sangat baik. Tuhan sebagai anak domba Allah sudah menghapus dosa kita. Dosa kita sudah dibersihkan. Oleh karena itu, ketika sudah dibersihkan oleh Tuhan, jangan sampai lagi kita kotori. Amin, saudaraku. Sebab kalau kita kotori, ada sesuatu yang menanti kita. Ini sangat mengerikan. Ada upahnya, saudara. Kita lihat di dalam pasal 8 dari suratan yang sama, surat Roma pasal 8 ayat yang ke ayat yang ke-9. Sebentar baca ya. Ayat yang ke-13 maksud saya. Ke-13 kita baca bersama-sama. Siap? Ya. Roma 8 ayat 13, 2, 3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Tuhan. Ini sudah sangat jelas. Sebab jika kamu hidup menurut daging, yaitu tadi kita menyerahkan anggota tubuh kita ini kepada dosa, dipakai sebagai alat kejahatan. Ini kita akan apa? Mati dalam pengertian kita akan mendapatkan penghukuman yang kekal, mati kekal, sudah kata Tuhan. Ya. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, perbuatan-perbuatan yang jahat tadi, saudara, kita akan apa? Memperoleh hidup. Ini kita tinggal pilih, saudara. Kita mau terus mengikuti keinginan daging kita, atau kita mau mengikuti keinginan Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kalau mengikuti daging, ujungnya kalau mengikuti Roh Tuhan, ujungnya hidup. Ini kita tinggal pilih. Dan kalau kita mau memilih, tentunya kita akan mengikuti keinginan apa? Roh. Amin, saudaraku. Menurut kemauan Roh, ya, sehingga kita benar-benar bisa memperoleh hidup bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin, saudaraku. Jadi ini Bapak-Ibu Saudara yang bisa kita renungkan kesempatan ini. Mari kita renungkan benar-benar, yang lain bukan sekedar kita terima begitu saja, tetapi kita perhatikan dengan serius, sebab ini berdampak bagi kehidupan kita di masa mendatang. Ini menentukan akhir hidup kita nanti, ya, di kekekalan nanti. Kita harus renungkan betul-betul, ya. Kita jangan sampai
wah ini masih lama waktunya. Kita nggak bisa berpikir seperti itu. Kita tidak ada seorang pun yang tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Ya, oleh karena itu kita harus benar-benar menyiapkan hidup kita supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan, menjadi alatnya Tuhan, bukan menjadi alat kejahatan. Amin, saudaraku. Kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya Tuhan, alat kebenaran, sehingga kita bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ini yang menjadi rumah kita saling, biarlah memberkati kita semuanya. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati.